Orang kafir saja tidak boleh setelah berhasil kita bunuh kemudian kita mutilasi, dipotong kepalanya, dipotong tangannya satu persatu, dipotong jarinya, dipotong kemaluannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhir-akhir ini mendengar pemberitaan yang sangat banyak yang berkenaan dengan orang yang sudah membunuh orang lain kemudian memutilasinya, dipotong dalam bentuk bagian yang begitu banyak seperti hewan demikian. Bagaimana agama Islam menyikapi tentang hal itu? Di dalam hal ini agama Islam adalah agama yang paling terdepan di dalam mengingkari tentang masalah mutilasi. Jadi agama kita melarang mutilasi baik kepada hewan maupun kepada manusia, apalagi kepada hewan khususnya adalah ketika sebelum dipotong, sebelum disembelih. Adapun setelah sembelih, apabila memang untuk tujuan dimakan, maka itu tidak mengapa. Adapun manusia sebelum dibunuh maupun setelah dibunuh itu tidak boleh. Ya, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang dalam hadis, di antaranya riwayat Imam Abu Dawud, bahwasanya beliau melarang yang disebut muslah atau masulah. Muslah itu atau masulah disebut mutilasi, memotong anggota tubuh sedikit-sedikit ya sebelum membunuhnya atau setelah membunuh dipotong. Ini kalau berkenaan dengan manusia itu demikian. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita, agama kita juga melarang kita memutilasi orang kafir sekalipun yang memerangi kita. Artinya setelah dia kita bunuh, kemudian kita mutilasi, itu juga dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berwasiat kepada pasukan perang sebelum mereka berangkat perang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwasiat ughzu fi sabilillah bismillah, atau ughzu bismillahi fi sabilillah, qatilu man kafara billah, ughzu wa la taghullu wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walidan. Nah, ini pesan Nabi yang mulia ya kepada orang-orang yang akan berperang fisabilillah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah di dalam agamanya, untuk membela agamanya. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Berperanglah dan janganlah kalian berkhianat dalam masalah jalan perang, maksudnya mengambil jalan perang, dan juga berkhianat dalam hal yang lain. Wala tumatsilu, Nabi bersabda, jangan kalian memutilasi korban. Dan juga Nabi bersabda, wala taqtulu walidan, dan jangan kalian membunuh anak kecil. Orang kafir saja tidak boleh setelah berhasil kita bunuh kemudian kita mutilasi, dipotong kepalanya, dipotong tangannya satu persatu, dipotong jarinya, dipotong kemaluannya. Ini tidak diperkenankan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau yang dibunuh itu adalah orang yang beriman juga, yang dimutilasi adalah orang beriman juga? Tentu saja ini adalah hanya akan dilakukan oleh orang yang kesetanan, orang yang kemasukan ya setan dan tidak memiliki jiwa kasih sayang sama sekali. Sudah dicabut rasa rahmat di dalam dirinya sehingga dia memiliki sifat yang begitu kejam seperti itu. Jadi menganggap manusia itu seperti hewan. Kemungkinan dalam dirinya itu terbayang bahwasanya yang dicincang-cincang itu adalah hewan. Nauzubillah. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Dan sesungguhnya kami benar-benar telah memuliakan anak Adam. Di antara bentuk kemuliaan adalah tidak boleh dicincang-cincang demikian itu walaupun sudah dalam kondisi wafat. Ya, jadi seperti itu. Apalagi ini adalah orang beriman. Tentu saja dosa membunuh orang beriman ini adalah jauh lebih besar. Sangat besar sekali. Seakan-akan tidak ada pintu tobat bagi dia. Seakan-akan rahmat itu tertutup bagi orang yang pernah membunuh ya sama orang beriman. Nauzubillah. Jadi hanya sifat orang kafir yang mau membunuh orang beriman. Semoga Allah menghindarkan kita dari perilaku yang sangat buruk, bisa menghargai jiwa, baik jiwa yang kufur kepada Allah selagi mereka tidak memerangi maupun jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semoga dijauhkan dari pembunuhan, karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan kepada kita di antara tanda akhir zaman. Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yakthurul harju. Ya, kiamat tidak akan terjadi sampai terjadi banyaknya pembunuhan di mana-mana. Semoga Allah menghindarkan kita dari perilaku membunuh orang lain dan juga mencincang-cincang apalagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga
saudara kita yang terbunuh, saudara-saudara kita yang terbunuh, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan semoga Allah memberikan tobatnya, memberikan ilham tobat kepada mereka yang sudah berbuat dosa pembunuhan. Na'udzubillah. Dan kita yang belum melakukannya, semoga Allah jaga seumur hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.